Hello, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang model pembelajaran inquiry. Tahukah kalian model pembelajaran yang membuat siswa mampu untuk berpikir secara sistematis? Model pembelajaran inquiry, di mana model pembelajaran ini berorientasi pada proses yang bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang keterampilan yang dibutuhkan untuk berpikir secara sistematis dalam memecahkan pertanyaan yang penting. Model inquiry bisa digunakan dalam berbagai dimensi pengetahuan, baik itu pengetahuan faktual, prosedural, maupun metakognitif. Lalu, apa sih inquiry itu? Nah, menurut beberapa ahli, menurut pendapat Leftik dan Barton pada 2001, inquiry ialah proses bertanya pertanyaan yang bermakna, menemukan informasi, membuat kesimpulan, dan direfleksikan ke dalam solusi yang memungkinkan. Dan, tahukah kamu kalau inquiry itu memiliki tingkatan level? Menurut Schwab dan Heron, ada 4 level inquiry. Yang pertama, ada konfirmasi atau verifikasi. Siswa mengkonfirmasi prinsip melalui aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya ketika hasil telah diketahui dengan baik. Yang kedua, ada inquiry terstruktur. Siswa menyelidiki pertanyaan yang diberikan oleh guru melalui prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, ada inquiry terarah. Siswa menyelidiki pertanyaan yang diberikan oleh guru menggunakan desain penyelidikan siswa atau dengan prosedur yang telah dipilih oleh siswa itu sendiri. Yang keempat, ada inquiry terbuka. Siswa menyelidiki topik yang sesuai dengan pertanyaan yang telah diformulasi siswa melalui desain siswa yang ada atau prosedur yang telah dipilih. Adapun beberapa langkah dalam melakukan model pembelajaran inquiry. Yang pertama ada mengidentifikasi pertanyaan yang disajikan atau diberikan. Nah, beragam cara dan variasi dapat dilakukan guru agar dapat mengorientasikan siswa kepada suatu permasalahan. Seringkali siswa tidak menyadari pada suatu keadaan atau fenomena sesungguhnya. Terdapat suatu permasalahan atau sesuatu yang dapat dijadikan pertanyaan untuk dipelajari secara lebih mendalam. Untuk mengorientasikan siswa terhadap masalah ini, guru harus memiliki kreativitas sehingga stimulus atau rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Rasa ingin tahu akan suatu hal akan membimbing siswa terhadap suatu permasalahan untuk dipelajari bersama-sama di kelas ataupun di kelompoknya. Yang kedua, membuat hipotesis atau merumuskan masalah. Ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran siswa akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi basis dan tujuan pembelajaran tersebut. Jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa belum memenuhi harapan guru, maka guru pun dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan siswa pada pertanyaan besar dan penting, yang seharusnya menjadi tujuan pembelajaran itu. Memang tidaklah mudah bagi siswa untuk merumuskan permasalahan secara baik jika mereka belum terbiasa dan terlatih. Tetapi, memang seharusnya lah guru berusaha membuat mereka untuk memiliki kemampuan ini. Kemampuan merumuskan masalah dalam pembelajaran inquiry sangatlah penting sebagai titik awal pembelajaran siswa. Pertanyaan dan permasalahan yang baik akan membuat siswa benar-benar belajar, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sedang dipelajari. Yang ketiga adalah dengan mengumpulkan data. Tahap ini jugalah tahap yang sangat penting pada pembelajaran inquiry. Siswa bersama kelompoknya harus mengumpulkan sebanyak dan selengkap mungkin data dan informasi yang dibutuhkan. Siswa dan kelompoknya juga harus memilah-milah informasi dan data mana yang relevan dengan tujuan atau pemecahan masalah mereka. Informasi dan data yang dikumpulkan dengan beragam metode dan sumber data yang mungkin. Guru bukanlah sumber data atau sumber informasi utama, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator sehingga semua kebutuhan siswa dan kelompoknya untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap dapat berjalan dengan baik. Siswa akan lebih banyak membaca secara mandiri, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari internet, melakukan eksperimen-eksperimen kecil, dan sebagainya. Kemudian yang harus dilakukan adalah menilai hipotesis. Nah,
Setelah berkutat dengan beragam sumber belajar ataupun sumber informasi yang tersedia dan sumber data yang ada, siswa kemudian akan diajak untuk memproses data dan informasi yang diperoleh. Mereka dapat belajar mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel, daftar-daftar, atau ringkasan yang akan mempermudah mereka dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah mereka susun di langkah sebelumnya. Di sini, mungkin saja terjadi semacam perbedaan antara informasi yang baru mereka peroleh dengan informasi yang telah mereka miliki sebelumnya. Proses berpikir kreatif, kritis, dan analitis yang akan dibutuhkan di tahap ini sehingga mereka dapat menguji hipotesis. Pada akhir langkah model pembelajaran inquiry, siswa kemudian akan dapat membuat kesimpulan mereka masing-masing tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Bisa saja dari pembelajaran yang baru mereka lakukan, mereka ternyata mendapati bahwa informasi lama yang telah mereka tahu sebenarnya adalah informasi yang keliru, ataupun dapat sebaliknya, di mana informasi baru yang mereka peroleh semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki itu. Atau dengan kata lain, mereka dapat lebih dalam memahami hal tersebut dibandingkan sebelumnya. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry ini memungkinkan siswa mempunyai kedalaman pemahaman akan suatu hal yang mereka pelajari, dan ini terjadi secara konstruktif di mana mereka membangun sendiri pengetahuan baru di atas fondasi pengetahuan sebelumnya yang telah mereka punyai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian atau saya bagikan kepada kalian. Kalaupun ada sesuatu yang kurang, kalian boleh memberikan saya kritik maupun saran di kolom komentar. Saya akan selalu terbuka dan akan membaca semua kritik dan saran kalian yang mungkin akan membuat saya untuk uh, membangun atau membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.